Sebenarnya peluang itu bisa dari banyak sisi, bisa dari diri kita sendiri, kecemasan kita, kekhawatiran kita, atau dari orang sekitar kita. Jadi mungkin mulai mengasah dari hal-hal kecil itu dulu. Satu hal yang pasti untuk bisnis itu eksekusi. Jadi kalau ini kan kita semua belajar tentang teori bisnis gitu ya. Tapi kalau semua tentang planning dan nggak ada eksekusinya, nggak jadi bisnis. Selalu cek pasar, karena pasar itu luar biasa dinamis apalagi sekarang. Jadi sebetulnya mungkin bukan manusianya yang berubah ya, mungkin manusia dari dulu gini-gini aja, tapi paparan media sosial yang tidak bisa di stop ini membuat selera kita itu hari ini sukanya biru, besok sukanya pink. Halo Konsem, selamat datang kembali di podcast Big Sam Talk. Hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat amat menarik nih. Jadi beliau ini selain cantik ya, beliau ini merupakan seorang dosen di Sekolah Bisnis IPB. Nah, penasaran gak sih? Nah, langsung aja kita sapa beliau. Halo Kak. Halo Sonia, halo kawan saya. Oke, panggilannya kakak atau teteh atau apa nih? Karena kita nasionalis ya, jadi kakak aja boleh. Oke, Kak Mila, halo. Halo, saya Sonia. Jadi kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak Mila? Mungkin boleh diceritakan. Aku sebetulnya sekarang ini dari tahun 2020 aku menjadi dosen di Sekolah Bisnis IPB. Kemudian setelah itu kesibukannya berkutat di dunia akademisi bisnis dan juga praktis bisnis. Kebetulan tahun 2020 juga itu aku meng-create satu bisnis di bidang pendidikan bahasa Inggris. Terus setelah menikah dan punya anak, kesibukannya juga bertambah ya, bertambah kesibukan sama anak kecil ini. Ya jadi sekarang kesibukannya di rumah jadi ibu dan jadi istri, kemudian juga di luar jadi dosen dan sekaligus juga praktisi bisnis. Gitu. Oke, mungkin boleh nih Kak diceritain terkait bisnisnya. Kayak kenapa sih Kak di awal itu Kak Mila memilih untuk melanjutkan ya atau membangun bisnis itu? Sebetulnya aku punya bisnis ini awalnya bukan karena secara pribadi aku pengen jadi businessman gitu ya, tapi mungkin berkaitan dengan yang tadi kita sempat bahas tentang insight itu kan bisa dari motivasi, bisa dari kekhawatiran juga. Jadi dulu itu sebetulnya waktu kita mau lulus S1 2018 aku lulus S1, di 2019 akhir lah sebelum COVID itu aku create lah si lembaga pendidikan bahasa Inggris ini, dimana itu hasil dari insight kekhawatiranku, karena ketika kita mau lulus itu waktu mau lulus S1 kita diwajibkan untuk punya sertifikasi bahasa Inggris, even itu prediction. Jadi dulu kan ada TOEFL, ATP, kita punya sertifikasi TOEFL, ATP, tapi di Indonesia ada predictionnya nih untuk memprediksi berapa sih skornya gitu ya. Nah itu tuh biayanya untuk mahasiswa lumayan mahal. Kalau nggak salah sekitar 250 sampai 300 ribu. Dan kebanyakan dari teman-teman aku banyak yang tidak satu kali lolos gitu. Jadi mereka butuh kocek yang lumayan banyak gitu ya untuk sesuatu yang mungkin sebetulnya nggak terlalu terlalu berkaitan dengan skripsi mereka gitu ya. Akhirnya sayang banget. Nah dari situlah aku akhirnya riset untuk bisa nggak ya aku bikin satu bisnis yang bisa mempermudah teman-temanku nanti gitu ya, atau adik-adik kelasku lah at least. Jadi apakah sesulit itu membuat prediction test gitu ya, dengan siapa aja sih kita harus bekerja sama, kompetensi apa yang harus kita punya, terus apa istilahnya ya, kalau itu tuh validasi atau legalitas dari mana aja yang harus kita punya untuk punya lembaga itu. Dan akhirnya kita create beneran, aku dan partnerku berdua, dan kita buat prediction test itu secara online. Jadi costnya
seperempat dari yang ditawarkan sebelumnya sama lembaga-lembaga nanti itu dibolehkan sama IPB ya dulu ya. Itu seperempatnya. Terus keunggulannya lagi adalah bisa 2 kali tesnya. Jadi kalau misalnya sekali ini belum kan ada skor-skor tertentu yang harus dipenuhi gitu. Nah akhirnya dari situ tercetuslah mau bikin bisnis ini, karena sebenarnya awal mulanya bukan karena passion bisnis sebenarnya, tapi passionnya adalah itu tadi kependidikan sebetulnya passionnya, makanya jadi dosen juga. Jadi sebenarnya cita-cita utamanya dari dosen dari awal banget, dari dulu dari kecil tuh memang pengen jadi guru. Terus akhirnya pas udah kuliah tahu ada satu peran yang lebih besar, bukan mengucapkan guru ya, maksudnya ada satu peran yang selain ngajar ada dampak yang lebih real di dunia masyarakat ini, di dunia nyatanya itu dosen, dengan segala riset dan pendampingan masyarakat yang dilakukan. Dan saat itu kuliahku belum bisnis tapi manajemen, tapi memang sudah interest ke business creation gitu di manajemen itu. Akhirnya diaplikasikanlah lewat bisnis English course yang aku bangun di 2020 itu, sampai akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan sangat baik. Memang tidak mengincar yang viral banget karena tadi ya ada banyak banget kompetitornya ya di English course ini. Tapi gimana caranya kita biar sustain aja supaya setiap tahun bisa berjalan dengan baik gitu. Dan bisnis kayaknya setelah jadi dosen sekolah bisnis membuka cakrawala baru tentang bisnis, yang mana bisnis itu ternyata kalau nggak ada pengalamannya gitu ya, karena bisnis itu nggak ada satu bisnis pun yang berhasil di satu kali percobaan gitu kan. Dan itu yang aku selalu sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Jadi passion bisnisnya sebetulnya berawal mula dari kecemasan kecemasan dan kekhawatiran dan rasa ingin melawan dalam tanda kutip birokrasi yang kayaknya aduh kasihan juga ya mahasiswa ini harus bayar sekian untuk sertifikasi bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya ya gitu ya. Jadi mungkin setelah akhirnya mempelajari bisnis secara menyeluruh baru tahu nih, oh ternyata ini aku yang dinamakan gitu ya insight yang selama ini sebenarnya udah terpraktekkan gitu sih. Oke, menarik ya Kak ini. Jadi kita bisa tahu kalau ide bisnis itu bisa muncul dari mana aja, bahkan dari kecemasan abis kuliah juga ya. Betul. Dan pasarnya jelas, pasarnya ada, betul-betul ada yang butuh gitu ya. Makanya kenapa di awal bisnisku juga itu memang targetnya mahasiswa seluruh Indonesia. Dan ya betul seluruh Indonesia sampai NTT, NTB, Sulawesi udah, Kalimantan udah, Papua paling yang belum sempat terakses ke sana gitu ya. Tapi most of part Indonesia sudah ada pelanggan dari sana gitu. Oke, keren sekali ya ini pemateri kita hari ini. Jadi malu. Oke, yang selanjutnya Kak, mungkin kalau Kamila berkenan boleh Kak diceritakan up and down mungkin ya ketika menjalankan bisnis itu, bagaimana struggle-nya, kemudian bagaimana cara Kamila itu keluar ya dari struggle itu biar bisa menginspirasi kawan Sam gitu. Oke, sebelumnya memang disclaimer dulu ya, bisnis yang sedang kujalankan ini juga bukan berarti udah keluar dari struggle ya. Jadi kita masih juga terus improve gitu ya, apa yang harus diperbaiki lagi, apa yang harus ditambahkan lagi. Kalau tadi di matriks IVEV itu kita masih di tahap grow and develop. Jadi memang secara potensi dari opportunities dan juga dari strength itu kita punya. Cuman balik lagi di dunia pendidikan ini ternyata kompetitornya sangat banyak gitu ya. Jadi kita juga masih sangat mencari dengan trial error, kadang-kadang juga trial and error di saat pasar yang gak berhenti gitu ya, untuk mencari standing kita di mana sebetulnya, unique value-nya di mana. Jadi ketika sebenarnya menurutku struggle yang paling
terasa di bisnisku ya, itu adalah menentukan unique propositionnya. Jadi bagaimana aku membedakan bisnisku dengan bisnis yang lain, karena tadi barrier untuk masuknya ternyata sebetulnya nggak sesulit itu, atau tidak mudah juga sebetulnya. Jadi ya so-so lah, setengah-setengah, karena sebetulnya dari sisi modal nggak perlu modal yang besar, tapi memang dari segi kerumitan memang rumit karena kan banyak lembaga yang terlibat, tapi sebenarnya cost-nya rendah. Jadi dibilang susah nggak juga, dibilang mudah pun enggak. Jadi so-so ya untuk tingkat masuk ke dalam industrinya. Sehingga tantangannya adalah tadi unique propositionnya yang harus jelas karena saingannya banyak gitu. Customernya jelas juga sebetulnya, banyak customernya itu ya, karena mahasiswa kan setiap tahun ada, dan rasanya persyaratan sertifikasi bahasa itu tidak akan mati sih gitu ya. Tinggal nanti Indonesia berkembang aja nih, yang tadinya kita boleh pakai prediction, mungkin nanti entah mungkin 20 tahun lagi udah nggak boleh nih prediction, harus yang internasional ya, harus yang resmi gitu. Mungkin itu nanti kita akan menggodok lagi produk apa nih yang menjadi keunggulan kita gitu. Dan sekarang pun kita masih terus mengimprove penggodokan program kali ya. Kalau di English course mungkin program daripada produk. Program apa yang belum dimiliki sama English course lain gitu. Baik kalau sekarang udah AI itu membuat cost menjadi lebih murah gitu ya. Jadi pesaing kita nambah lagi, bukan cuma English course manusia tapi juga AI gitu bertambah, dan itu jadi sampai sekarang itu masih menjadi struggle yang kita masih find out how to keluar ya dari struggle ini, tapi bukan dengan mengucilkan AI-nya, tapi how to integrate-nya ya sama AI itu. Dan kayaknya sekarang AI bisa jadi peluang yang luar biasa sih untuk kita di dunia bisnis. Karena kalau kita mengucilkan AI dan kita jadi apa istilahnya melawan AI, itu menurutku akan sulit untuk beradaptasinya gitu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan AI itu sebenarnya, bukan memusuhi ya. Oke, jadi ini bisa di take notes juga mungkin ya, kalau kita itu harus berjalan beriringan dengan teknologi. Betul. Jadi jangan dimusuhi begitu. Betul, teknologi itu memang harus dikawani ya, jangan dimusuhi. Karena sebetulnya lebih banyak dia membawa manfaat daripada mudorotnya gitu ya. Mudorot apa tuh, keburukan ya, daripada keburukannya. Gimana kita memanfaatkannya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak, untuk mengakhiri podcast. Kalau Kak Mila melihat ke belakang nih, mungkin itu apa yang bisa Kak Mila kasih tahu kepada kawan-kawan Sam terkait bagaimana cara kita mengambil peluang gitu ya? Oke. Sebenarnya peluang itu bisa dari banyak sisi, bisa dari diri kita sendiri, kecemasan kita, kekhawatiran kita, atau dari orang sekitar kita. Jadi mungkin mulai mengasah dari hal-hal kecil itu dulu. Satu hal yang pasti untuk bisnis itu eksekusi. Jadi kalau ini kan kita semua belajar tentang teori bisnis gitu ya, tapi kalau semua tentang planning dan nggak ada eksekusinya, nggak jadi bisnis. Jadi yang paling penting adalah eksekusi dulu. Tadi kita punya cycling untuk continuous improvement. Jadi selagi itu masih dalam koridor yang tepat, tadi ya kita cari beneran nggak sih ini masalahnya dirasakan sama banyak orang, bener nggak sih ini dibutuhkan sama banyak orang, kemudian ada nggak sih pasarnya, supply-nya seperti apa. Kita tetap harus riset itu ya, tapi itu bukan jadi faktor penghalang untuk kita mengeksekusi bisnisnya, as long as kita bertanggung jawab ya. Artinya jangan udah ngumpulin investor baru kita searching gitu ya apa yang harus dilakukan, kita kan nggak bertanggung jawab. Tapi bagaimana kita research itu kan juga action ya. Jadi bukan masalah planning aja, tapi juga kita action dengan research
gitu ya. Mana sih masalah yang ada di otak kita ini yang ternyata dirasakan juga oleh banyak orang. Group of segmentation itu jelas. Ada, kalau misalnya teman-teman punya satu ide yang niche, yang artinya segmennya itu betul-betul kecil gitu, biasanya udah nyampe psikografis behavior tuh. Kalau misalnya udah sampai situ, pangsa pasarnya jelas, cuman kecil tapi jelas, dan relatively akan sustain selagi kita tetap terus embrace perusahaan tersebut ya. Jadi kalau perusahaan tuh menurutku bisnis ya, terutama di bisnis, nomor satu eksekusi, nomor dua selalu cek pasar, karena pasar itu luar biasa dinamis apalagi sekarang. Jadi sebetulnya mungkin bukan manusianya yang berubah ya, mungkin manusia dari dulu gini-gini aja, tapi paparan media sosial yang tidak bisa di stop ini membuat selera kita itu hari ini sukanya biru, besok sukanya pink, karena mungkin apa yang media sosial tonjolkan ke kita itu ya itu akhirnya jadi di alam bawah sadar kita ada yang kita suka, ada yang enggak gitu kan pada akhirnya gitu. Nah itu yang bikin mungkin perubahan pasar tuh dinamisnya luar biasa, bukan cepet lagi, rapid gitu ya, bener cepet banget gitu. Bahkan tadi juga saya sempat ngobrol-ngobrol sama tim Big Sam. Dinamisnya itu istilahnya kalau zaman dulu bisnis itu jangka panjang itu 10 tahun. Strategi 10 tahun kita apa nih gitu ya strategisnya. Dalam 5 tahun kita mau apa, 3 tahun kita mau apa, daily activities kita mau apa. Dulu mungkin gitu. Tapi sekarang kayaknya 3 tahun aja tuh udah disebut bisnis yang lama ya 3 tahun gitu. Karena itu tadi perubahan pasarnya cepat sehingga banyak bisnis-bisnis yang belum 3 tahun juga udah selesai. Karena tidak bisa adaptasi dengan pasar, makanya cek terus pasar, cek terus pasar. Itu yang kedua, eksekusi dan cek pasar. Nah, ada satu sih sebenarnya yang mau aku share buat teman-teman semua yang mau buka bisnis, ini sangat praktikal karena ini yang sudah aku lakukan juga. Jadi dulu sebelum aku punya bisnis ini, aku sudah kepikiran namanya. Dan aku sempet waktu itu magang juga waktu kuliah di salah satu startup pendidikan juga, tapi dia lebih ke event pendidikan kayak tryout gitu-gitu ya. Ownernya memang penggiat digital media yang lumayan masif, dan dia ada satu pesan yang nyangkut banget di otakku. Username, domain, website itu adalah dua hal ya. Atau ya kita anggap itu adalah username di website kan domain, username di media sosial, username itu adalah aset. Jadi once kamu kepikiran satu brand, apa? Bikin username-nya. Karena itu nggak akan bisa diambil orang. Gitu ya. Itu nggak akan bisa diambil orang. Aku kepikiran itu, akhirnya aku buatlah Instagramnya. Tapi kalau itu belum punya modal, aku belum bikin website, dan it happens. Jadi waktu Instagramnya dapet nih, alhamdulillah namanya gitu ya sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi pas kita mau move ke website, ternyata domainnya udah ada yang pakai, dan itu exactly the year itu, di awal tahun itu. Jadi kita telat kayak cuma 3 bulanan gitu, dan domainnya udah kepake. Dan itu benar-benar hit banget, kayak ternyata benar-benar ya itu aset. Jadi kenapa gitu? Jadi misalnya contoh ya, nama brandku English Period misalnya gitu ya. English Period di Instagram ya English Period, tapi di website kita jadi pakai english-period.com karena si englishperiod.com udah diambil perusahaan India gitu. Jadi itu kan agak sebetulnya dari sisi value ada ketidaksinkronan sedikit, meskipun sedikit banget ya, meskipun sih sebetulnya bukan problem yang gimana-gimana, tapi coba aja gitu ya, kita udah taken itu duluan, itu kan jadi sinkron semuanya. English Period kan itu jadi satu konsistensi. Di bisnis juga penting kan konsistensi itu gitu, dan itu jadi satu yang membantu kita untuk termotivasi untuk mengeksekusi. Gue udah punya brandnya, sayang banget nih kalau misalnya dilepas gitu ya. Ada satu brand lagi yang satu bisnisku lagi, cuman itu memang aku jadi co-foundernya aja, nggak terlalu terlibat banyak. Itu malah websitenya dulu ternyata Instagramnya udah diambil. Jadi di websitenya nggak ada. Jadi websitenya masih bisa kita pakai domainnya, tapi di Instagram nggak bisa. Jadi kita tambahkan ID, bla 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 _ID gitu. Jadi
itu ya salah satu yang menurut aku penting untuk teman-teman yang mau bangun bisnis, buat aja dulu username-nya gitu ya. Kalau misalnya punya uang sekitar 700.000, teman-teman juga bisa ambil domain gitu. Jadi domain dan username itu aset untuk bisnis menurut aku ya, karena zaman sekarang kan kita nggak mungkin bisnis tanpa digital media, hampir nggak mungkin gitu ya, kecuali kita brand yang legend banget gitu ya, misalnya Sop Ayam Pak Min. Penggemar Sop Ayam Pak Min nggak punya Instagram ya udah, karena dia udah se-legend itu, semua orang dia udah punya pangsa pasar yang setia banget sama dia gitu ya, dan kayaknya anaknya akan gemar juga sama si Sop Ayam Pak Min ini gitu. Jadi without digital ya udah, tapi kalau untuk teman-teman yang bisnisnya baru tanpa digital, menurut aku hampir impossible menurutku ya. Jadi once kalian kepikiran nama brand, even kalian belum tahu nih kayaknya ini brandnya apa ya, maksudnya produknya apa ya gitu ya, tapi udah tahu nama brandnya, take dulu. Username itu gratis ya kan, domain bayar. Jadi kalau misalnya teman punya uang kayak sekitar 600.000, 700.000, ambil dulu aja domainnya. Itu bayarnya ya sekitar 300.000-an sampai 600.000. Jadi nggak terlalu mahal per tahun, tapi tetap harus di renew per tahun gitu ya. Jadi itu akan memotivasi juga gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah terjun ke bisnisnya, apa sih tipsnya lagi untuk supaya bisnisnya tetap sustain dan lain-lain? Dua tadi, eksekusi dan cek pasar terus menerus gitu kan. Cek pasar itu penting, dan jangan termakan viral dan tren semata sih gitu ya, kecuali apa ya, misalnya mau keuntungan sementara aja ya, itu pilihan gitu ya, pilihan. Tapi untuk definisi bisnis sendiri, menurut aku bisnis itu harus sustain dan harus bisa kita wariskan seperti anak kita sendiri gitu ya, dirawat, di nurture, dikasih makan ya, dibiarkan tumbuh, dikasih pengembangan dan lain sebagainya supaya sustain. Jadi cek pasar itu. Oke, ini bermanfaat sekali nih kawan Sam, tips yang diberikan oleh Kak Mila. Jadi semoga kawan Sam yang melihat video ini ya Kak, itu bisa termotivasi untuk membuat bisnis, kemudian cek pasar juga jangan lupa ya. Dan juga semoga kawan Sam setelah menonton video ini juga langsung membuat username buat username bisnisnya. Betul, karena manusia kan ada 7 miliar ya. Nanti kalau misalnya udah naik apa belum ya? Udah 9 miliar kayaknya sekarang ya. Jadi ya rebutan si username itu. Jadi take the username. Oke, terima kasih banyak Kamila. Terima kasih juga kawan Sam yang sudah menonton video ini. Jangan lupa saksikan podcast Big Sam Talk selanjutnya.